Oke, baik anak-anak kami, selamat pagi dan salam sehat buat kita semua. Walaupun kita masih belajar secara virtual, namun tetap semangat ya. Dan mudah-mudahan pandemi ini cepat berlalu agar kita bisa tatap muka di sekolah. Jadi harapan Bapak tetap semangat, tetap jaga protokol kesehatan. Kalau keluar tetap pakai masker, hindari kerumunan. Nah, itu yang pertama untuk anak-anak kami. Nah, pembelajaran kita pada pagi hari ini lanjutan daripada GIL-BB. GIL-BB gerak lurus berubah beraturan. Ya, jadi lanjutannya tentang gerak jatuh bebas. Nah, gerak jatuh bebas. Jadi gerak jatuh bebas itu juga termasuk GLBB. Ya. Nah, jadi ada pun tujuan pembelajaran ini ya agar anak-anak kami sekalian tahu itu apa itu yang dimaksud dengan gerak jatuh bebas. Dan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi gerak jatuh bebas. Nah, kemudian manfaatnya nanti dalam kehidupan sehari-hari, kita bisa menentukan tinggi suatu gedung tanpa mengukur dengan meteran, hanya dengan cara menjatuhkan sebuah benda dari puncak gedung tersebut, kemudian kita hitung waktunya sampai menyentuh tanah, maka bisa kita tentukan tinggi gedung atau mengukur kedalaman sebuah kolam ketika kolam itu belum diisi air ya. Jadi kalau misalnya tidak ada meteran, nah bisa kita ukur kedalamannya nanti dengan cara menjatuhkan sebuah benda. Nah, kira-kira itu manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari. Jadi pasti harus bisa dimanfaatkan. Jadi anak-anak kami sekalian, gerak jatuh bebas itu kalau ya pengertiannya berarti gerak suatu benda dari ketinggian tertentu tanpa kecepatan awal. Dan percepatannya selalu konstan. Ya, percepatannya selalu konstan sama dengan percepatan gravitasi bumi. Ya, itulah pengertian gerak jatuh bebas. Ya, jadi tanpa kecepatan awal. Jadi P0 sama dengan 0. Nah, itu artinya jatuh bebas, ya, tanpa kecepatan awal. Nah, fenomena ini terjadi ketika Sir Newton ya ketika berteduh di bawah sebuah pohon apel ya. Jadi pohon apel tiba-tiba jatuh ke tanah. Jadi lantas dari situ mulai dia berpikir kenapa bisa jatuh dan gerakannya gerakan apa, sehingga berkembanglah terus dia berpikir maka ditemukannya lah hukum gravitasi. Nah, jadi jatuh bebas yang pertama kecepatan benda 0, kemudian percepatan konstan atau sama dengan percepatan gravitasi bumi ya. Jadi benda itu mengalami percepatan tapi karena dipengaruhi gaya tarik bumi. Nah, jadi itulah yang disebut dengan gerak jatuh bebas. Nah, jadi tidak susah ya anak-anak kami kalau misalnya rumus-rumus GLBB ya, GLBB pada bidang datar ya, bidang datar. Nah, ini sudah Bapak jelaskan, ada 3. Ya, yang pertama ada kecepatan benda setelah bergerak V0, kalau dia GLBB dipercepat kita gunakan plus A tambah T. Kemudian rumus kedua S V0 T tambah setengah G T kuadrat. Sedangkan rumus yang ketiga PT kuadrat sama dengan V0 kuadrat tambah 2 AS. Nah, jadi ini konsepnya. Jadi untuk jatuh bebas tadi bahwa percepatannya adalah percepatan gravitasi, dan gerak jatuh bebas itu termasuk GLBB dipercepat. Maka untuk jatuh bebas rumus ini nanti menjadi untuk gerak jatuh bebas, maka rumus ini nanti cukup nanti A menjadi G, berarti PT sama dengan V0 tambah GT ya, jadi gampang. Kemudian S jadi H ya, bisa kita H V0 T tambah setengah GT kuadrat. Kemudian VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat tambah 2GH ini. Jadi konsepnya dari sini, dari GLBB pada bidang datar. Ada kita rubah A menjadi G. Ya, jadi kalau misalnya, misal ada sebuah benda massanya M pada ketinggian tertentu ya, ketinggian H ya.
dari permukaan tanah. Nah, jadi kalau benda ini dijatuhkan secara bebas artinya bahwa P0 sama dengan 0. Jadi dia bebas, ya jatuh bebas. Nah, jadi nanti bisa kita hitung kecepatan di suatu titik. Katakanlah ketika di sini, berapa kecepatannya? Ini, ya, setelah titik. Jadi kecepatan benda di suatu titik, ya, di suatu titik. Nanti dapat kita gunakan rumus ini. Berarti PT sama dengan V0 tambah G kali T. Maka dalam hal ini V0 sama dengan 0. Berarti kecepatan di suatu titik sama dengan PT sama dengan G kali T. Nah ini. Jadi kalau sudah ada waktunya, cukup dikalikan dengan percepatan gravitasi. Ya ini. Ini. G kali T. Atau bisa juga nanti kita gunakan rumus yang kedua, atau ya rumus yang ketiga, ya, PT kuadrat sama dengan P0 kuadrat tambah 2GH. Nah, berarti P0 juga sama dengan 0. Berarti PT kuadrat sama dengan 0, ya, jadi 0 tambah 2GH. Ini berarti PT kuadrat sama dengan 2GH. Berarti kecepatan di suatu titik sama dengan akar 2GH ini. Ya, akar 2GH. Nah, rumus ini digunakan kalau ketinggiannya diketahui. Ya, rumus yang pertama tadi kalau waktu sudah diketahui. G kali T. Ya. Jadi sebelum kita lanjutkan ke persamaan berikutnya, jadi jatuh bebas itu kecepatan awal 0. Jadi kalau suatu benda dikatakan jatuh bebas, waktu tiba di tanah tidak tergantung pada massa, ya. Nah, karena tadi kita anggap suatu benda di sini massa M. Nah, di sini kalau kita lihat semua persamaannya tidak ada unsur M. Berarti kecepatan suatu benda ketika jatuh bebas tidak dipengaruhi oleh massa, ya, tidak dipengaruhi massa, tapi hanya dipengaruhi oleh ketinggian. Nah, kalau kita lihat satu contoh, ya, ilustrasi. Kalau misalnya sebuah kertas ini, kertas dengan ini step, ya, kita jatuhkan dari ketinggian yang sama, kira-kira mana yang duluan nanti tiba di lantai di bawah? Pasti penghapus ini, bisa kita lihat, ya, kita lihat. Nah, pasti penghapus lebih duluan tiba di bawah. Itu sebenarnya penyebab karena apa? Karena kertas ini penampangnya besar, maka gesekan dengan udara pasti lebih besar. Jadi di situ ada gaya gesekan yang bekerja, ya kan? Tapi kalau jatuh bebas, gesekan dengan udara harus diabaikan, Nah, kalau massanya pasti berbeda ini massa. Nah, sekarang Bapak rubah bentuk kertas ini, ya. Bapak rubah bentuknya, Bapak perkecil luas penampangnya, ya, massa pasti berbeda. Ya, kalau dijatuhkan sekarang, nah sudah sama-sama menyentuh tanah. Berarti massa tidak mempengaruhi berat jatuh bebas. Nah itu, ya ingat. Oke. Nah, kita lanjutkan, ya. Jadi waktu untuk di suatu titik, ya ini sudah ada dua persamaan, ya, waktu. Apa kecepatan, ya, kecepatan. Nah, sekarang bagaimana menentukan waktu ketika benda itu jatuh bebas? Ya, waktunya, menentukan waktu. Waktu di suatu titik. Nah, bisa kita lihat nanti dari rumus dari persamaan satu juga bisa bahwa PT sama dengan P0 tambah G kali T. Berarti P0 sama dengan 0. Berarti PT sama dengan 0 tambah GT, kan? 0 tambah GT. Berarti PT sama dengan G kali T. Berarti waktu di suatu titik sama dengan PT per G. Ini.
ya, atau dari persamaan 2, atau H sama dengan P0 T tambah setengah G T kuadrat. Nah, juga di sini P0 sama dengan 0. Berarti H sama dengan 0 tambah setengah G T kuadrat. Berarti H sama dengan setengah G T kuadrat. Maka 2H sama dengan G T kuadrat. T kuadrat sama dengan 2H per G. Berarti T sama dengan akar, ya, 2H per G. Nah ini ya. Kapan ini digunakan? Kalau ketinggiannya diketahui. Kapan ini digunakan? Kalau kecepatannya sudah diketahui. Nah jadi sudah ada beberapa persamaan, ya. Kita temukan pada graf jatuh bebas. Nah sementara sampai di sini dulu. Silakan dicatat. Kalau ada mau ditanya silakan ditanya. Oke, baik anak-anak kami, kalau sudah selesai dicatat baru kita lanjutkan, ya. Dan kira-kira ada mau ditanya? Oke ya, mungkin sudah bisa dipahami ya apa itu gerak jatuh bebas. Oke, sekarang kita lanjutkan dulu sebelum kita nanti latihan. Nah, bagaimana menentukan kedudukan, ya? Menentukan kedudukan ketika benda itu jatuh. Nah, menentukan kedudukan benda, ya, setelah T detik, ya, T sekon, ya, detik. Jadi tadi misal, ya, ada benda di sini ketinggian H, ya kan? Nah, jadi jatuh bebas P0 0, ya, percepatannya G. Nah, kalau misalnya posisinya sekarang di sini, ya, nah, bagaimana menentukan H? Berapa meter dia sudah jatuh dari kedudukan semula. Jadi menentukan kedudukan benda setelah T detik. Nah, jadi tadi, ya kan, dari rumus persamaan 2 bahwa H sama dengan P0 T, ya, tambah setengah G T kuadrat. Berarti P0 sama dengan 0. Berarti H sama dengan 0 tambah setengah G T kuadrat. Berarti kedudukan dapat dicari dengan persamaan setengah G T kuadrat. Nah itu kalau waktunya sudah ketahui ini, ya. Atau juga bisa nanti, atau, ya, dari rumus 3 bahwa Pt kuadrat sama dengan P0 kuadrat tambah 2GH. Nah, arti P0 sama dengan 0. Arti Pt kuadrat sama dengan 0 tambah 2GH. Berarti Pt kuadrat sama dengan 2GH. Berarti H sama dengan Pt kuadrat per 2G ini. Ya, untuk menentukan kedudukan benda setelah jatuh T sekon. Nah, inilah beberapa persamaan pada graf jatuh bebas, ya. Jadi kesimpulannya tadi, ya, gerak jatuh bebas itu gerak suatu benda yang jatuh dari ketinggian tertentu tanpa kecepatan awal, dan percepatannya sama dengan percepatan gravitasi bumi, ya, itu selalu konstan. Kemudian arti bebas berarti gesekan dengan udara diabaikan, ya, diabaikan. Jadi artinya biarpun bulu ayam dengan kelereng yang masanya berbeda, kalau dijatuhkan pada ketinggian yang sama dengan gesekan udara diabaikan, maka waktu tiba di bawah sama, ya. Jadi tidak tergantung pada massa, hanya tergantung pada ketinggian. Jadi kalau percobaan itu dilakukan pada suatu ruang hampa, ya, kosong udara, berarti kalau kosong udara berarti tidak ada gesekan, kan? Seperti tadi yang Bapak buat ilustrasinya, kertas dengan stip, massanya berbeda. Awalnya ketika Bapak jatuhkan dari ketinggian yang sama,
ya stick yang lebih duluan sampai di bawah. Kenapa? Karena gesekan dengan kertas lebih besar, karena luas penampangnya lebih besar. Kemudian setelah Bapak remuk-remuk kertasnya, diperkecil luas penampangnya, dijatuhkan sama-sama tiba di tanah. Jadi untuk gerak jatuh bebas, massa tidak mempengaruhi waktu benda untuk bergerak. Nah, itulah kesimpulannya. Jadi sampai di sini pertemuan kita dulu tentang gerak jatuh bebas. Kalau ada hal-hal yang mau ditanya, silakan ditanya sebelum kita pelatihan soal, aplikasinya terhadap soal. Sekian, silakan dicatat. Oke, sudah selesai dicatatkan. Biar kita lihat dulu aplikasinya terhadap soal. Jadi Bapak bikin satu contoh soal ya. Nah, sebuah benda pada ketinggian 20 meter dijatuhkan secara bebas. Nah, berapa kecepatannya saat menyentuh tanah? Saat menyentuh. Dan berapa lama dia sampai di bawah? Itulah pertanyaannya kan? Nah, jadi diketahui H 20 meter. Nah, H 20 meter. Ya. Dan percepatan sama dengan percepatan gravitasi, itu secara umum 10 meter per sekon kuadrat. Nah, jadi ditanya kecepatan saat menyentuh tanah dan waktu tiba di tanah. Berapa lama dia kalau dijatuhkan secara bebas, ya secara bebas. Nah, jadi kalau kita cari dari rumus 1 misalnya, PT sama dengan P0 tambah GT, ya kan? P0. Jadi 0 di sini, P0 ini karena dia jatuh bebas 0. Berarti PT sama dengan 0. 0 tambah G kali T, berarti PT sama dengan GT kan G kali T, G ini 10, berarti 10T. Nah, berarti T harus dicari. Nah, untuk mencari T, nah bisa kita gunakan rumus 2 ya. Coba kita lihat dulu rumus 2 bahwa, nah rumus 2 bahwa H sama dengan P0T tambah setengah G T kuadrat, ya kan? Nah, 0, H 20, ini 20 meter, P0 0, berarti ini nanti 0 kali T, berarti 0, tambah setengah G T kuadrat, berarti 20 sama dengan setengah kali 10 kali T kuadrat, jadi 20 sama dengan 5 T kuadrat bagi 5, 4 sama dengan T kuadrat, berarti T sama dengan akar 4 sama dengan 2 sekon ya. Berarti B langsung sudah terjawab sebenarnya, waktu tiba di bawah 2 sekon ya, 2 sekon. Nah, karena ini sudah dapat, maka kita masukkanlah kemarin ya, bahwa PT sama dengan G kali T, berarti 10 kali 2 ya, berarti 20 meter per sekon. Itulah kecepatan benda itu saat menyentuh tanah. Dan B sudah terjawab sebenarnya langsung bahwa waktu tiba di tanah, ya, T sama dengan 2 sekon. Nah, ini sudah terjawab di sini sebenarnya ini. Oke, inilah merupakan contoh soal untuk gerak jatuh bebas. Jadi nanti bisa kita tambahi lagi dengan contoh-contoh yang lain. Nah, demikianlah pertemuan kita pada pagi hari ini ya. Nanti minggu depan kita lanjutkan dengan beberapa aplikasi soal lagi. Sekian dan terima kasih.